Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudi. Alamat saya tinggal di Desa Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Kebetulan saya dari kecil dididik di dunia pertanian. Artinya orang tua saya bekerja sebagai petani. Dari itulah berawal saya harus fokus melanjutkan cita-cita orang tua saya sebagai seorang petani yang sukses. Di situ saya mulai mengenyam pendidikan di SPMA, yaitu Sekolah Pertanian Menengah Atas. Di situ saya mulai senang dengan dunia pertanian, hingga akhirnya saya melanjutkan studi di Malang juga terkait dengan pertanian juga. Setelah itu jadi menjadi suatu kebiasaan yang sebagai rutinitas. Akhirnya saya terbentuk menjadi seorang yang memiliki jiwa pertanian yang luar biasa, sehingga usaha saya hingga saat ini tetap bergelut di dunia pertanian. Kebetulan saya juga di sini sebagai pengelola pusat pertanian terpadu. Artinya di dalam kebun ini terdiri dari dunia pertanian, juga ada dunia peternakan. Di situ ada terpadunya di situ antara dunia peternakan dan dunia pertanian. Di situ harapannya dengan keterbuan ini semua sarana agro input lokal bisa tercukupi dari peternakannya. Misalkan untuk kita menanam cabai saja, kita menggunakan nutrisi atau unsur hara sudah terpenuhi dari limbah peternakannya itu. Di sini kebetulan berawal sejak bulan Maret hingga saat ini. Dari awal saya pribadi menjalankan investasi di sini sebetulnya. Jadi saya yang menjalankan kegiatan usaha di sini mulai dari hortikultura, cabai, terong, dan ke depan ada tanaman buah, semangka, melon, kemudian ada hijauan pakan ternak itu sebagai sumber pangan dari ternak yang ada di sini. Nantinya ada kambing, ada sapi, kemudian ada unggasnya ada ayam. Kemudian didukung juga dengan sebagai pusat pembibitan buah-buahan nanti ke depan. Ada sebagian lahan kita sisihkan sebagai sentra dari pembibitan buah-buahan. Kemudian ada sebagian lahan lagi sebagai sentra untuk pembibitan tanaman hias. Kita ketahui bahwa di Kabupaten Kediri sebagai sentra daripada tanaman hias maupun tanaman hortikultura. Ke depan lahan ini akan kita bentuk sebagai agroteknopark. Artinya agro di sini adalah manajemen pengelolaan pertanian, kemudian park sebagai tempat edukasi bagaimana masyarakat khususnya Kediri ini bisa mendapatkan edukasi tentang bagaimana pertanian konsep terpadu itu. Notabene ini di Indonesia sudah dikenal dengan petani marginal. Artinya bahwa kepemilikan lahan yang sangat sempit, bagaimana dia bisa hidup dengan layak. Artinya konsep-konsep kecil inilah yang ke depan harus kita kembangkan seiring dengan program pemerintah, bagaimana petani-petani kecil atau artinya petani gurem bisa hidup mandiri, dia sukses dengan hanya mengelola sebagian kecil dari kepemilikan lahannya. Di sini sebagai contoh miniatur saja yang nanti ke depan bisa diadopsi oleh masyarakat yang banyak seperti itu. Ya, kebetulan lahan ini sebetulnya adalah milik yayasan, kemudian saya diberi tanggung jawab, diberi amanah untuk mengelola. Di tempat lain saya juga mengembangkan komunitas hidroponik. Ya, ke depan ini juga saya selaku pembina, juga ketua daripada Taruna Tani. Kita akan membina masyarakat pemuda tani bagaimana konsep pertanian modern saat ini. Ya, alhamdulillah ada dukungan dari pemerintah khususnya bisnis pertanian. Insya Allah nanti akan segera terrealisasi. Namun demikian saya sudah mengawali dari beberapa model dan alhamdulillah akan berlanjut. Ada beberapa yang sudah merespon seperti itu. Kemudian di sisi lain saya juga menjalankan peternakan. Ya, tidak hanya di sini, di rumah sendiri kita juga akan beternak. Kita juga bermitra dengan masyarakat kecil, ya, dengan sistem bagi hasil begitu. Ke depan seperti itu. Di samping itu saya juga sebagai konsultan di dunia pertanian organik. Sebetulnya fokus kami adalah bagaimana mengelola sumber daya alam ini untuk menciptakan produk pangan yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Sehingga aktivitas saya di selain kebun ini juga sebagai konsultan bagaimana menyiapkan dokumen, bagaimana menyiapkan ISO, bagaimana menyiapkan dokumen sesuai standar nasional Indonesia. Itu selama ini
saya jalankan, dan alhamdulillah itulah yang sebagai aktivitas saya di luar tupoksi saya sebagai tenaga pendidik atau tenaga pengajar. Kebetulan di laboratorium lapang terpadu ini ada tanaman pangan yaitu pajale ke depan sebagai sentra pajale, padi, jagung dan kedelai. Kemudian ada kebun yang fokus untuk tanaman hortikultura buah semusim. Ya, tadi saya jelaskan ada semangka, ada melon seperti itu. Kemudian ada tanaman buah sayur yang terdiri dari terong, tomat, paria dan lain sebagainya dan sebangsanya. Kemudian ada sentra pembibitan khusus untuk pembibitan tanaman hortikultura tahunan. Ya, bisa kelengkeng, jambu air, jambu gelas, kemudian juga tanaman buah-buah yang lain. Itu di sini nanti ke depan adalah seperti itu. Nah, sementara untuk produk yang sudah kita hasilkan, kita jual ke pasar grosir. Kebetulan di sini di Rejomulyo sini berdekatan dengan pasar besar, pasar grosir, yaitu pasar Ngerongo. Sebetulnya untuk pasarnya sangat mudah sekali. Ya, sementara ada 2 produk yaitu cabai sama terong sementara ini. Kemarin juga ada pengunjung, dia menghendaki tanaman turnera. Ya, akhirnya ini ke depan, yang di depan itu saya kembangkan untuk pembibitan bunga turnera. Jadi turnera ini sebagai inangnya daripada lebah madu. Ya, sehingga harapan saya nanti pada peternak madu khususnya di Kabupaten Kediri, mari kita kembangkan tanaman turnera ini dari segi keindahan juga nilai manfaatnya. Itu ke depan. Sementara ini karena jumlahnya masih terbatas, sebetulnya sudah ada pelanggan yang kesini, jadi dia sudah mau mengambil daripada produk kami. Cabai ini saya menanam 1000 pohon, ya 1000 pohon dengan harapan satu tanaman mampu produksi 500 sampai 1 kilo. Tinggal mengalihkan harganya sudah. Terong, ya terong sama, sistemnya adalah sama. Ya, sini juga per 1000. Artinya kita petakan lahan itu hanya sekitar 1000 meter persegi. Ya, 1000 meter persegi. Semua kita petak-petak dengan harapan dengan luasan yang jelas ini nilai ekonomisnya sudah bisa dihitung secara sederhana. Karena ini sebagai percontohan, ya, sebagai miniatur. Sementara dengan lahan 1/4 ini saya ada 2 tenaga kerja yang kita gaji secara bulanan. Sebelumnya mereka adalah buruh tani, ya, kita berdayakan di sini. Alhamdulillah mereka mau dengan upah yang minim sebetulnya, karena nanti ke depan memang bertahap pekerjaannya. Saya tidak menuntut bekerja yang maksimal, yang penting kegiatannya adalah rutinitas. Di sini adalah rutinitas. Ini yang pertama adalah kita menanam cabai. Yang pertama adalah kita mengkondisikan tanahnya dari strukturnya harus gembur. Artinya apa? Ketika tanah itu gembur, dengan harapan perakaran setiap tanaman atau komoditas yang kita budidayakan akan tumbuh secara optimal. Langkah awal adalah memang pertama adalah pengolahan tanah, kemudian adalah pemberian pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar ini adalah kita memberikan kompos, di mana kita ketahui bahwa kondisi tanah kita khususnya di tempat sini adalah kandungan si organiknya sangat rendah. Ya, kita hasil uji lab menunjukkan bahwa nilainya hanya sekitar 1%, padahal tanah ideal adalah sekitar 5%. Kita harus bisa meningkatkan dari 1% menjadi 5%. Sesuai dengan perhitungan adalah dengan menambahkan sekurang-kurangnya adalah 16 kilo per meter persegi, ya, per meter persegi. Sehingga apa, dengan lahan sekitar 1000 tinggal mengalihkan dikalikan 16 kilo. Nah, di situ sebagai pupuk dasar. Ya, berikutnya adalah dilihat dari keberadaan sumber air. Ya, ada 2 metode sistem penanaman. Kita pakai bedengan atau gulutan. Kebetulan di sini kita nanam cabainya adalah sistem gulutan. Mengapa demikian? Karena kemarin kondisi musim kemarau yang panjang, dengan harapan dengan sistem gulutan ini setiap saluran drainase bisa diairi dengan air sehingga kecukupan akan air bisa terpenuhi oleh tanaman. Ya, kemudian baru kita tanam, kemudian kita pelihara. Apa kebutuhannya yang menjadi kebutuhan pokok daripada tanaman kita cukupi. Alhamdulillah dengan dalam waktu 70-80 hari cabai sudah menunjukkan hasilnya. Ya, sebetulnya di dalam proses pemeliharaan terutama tanaman, kemudian ini kita sudah cukup lumayan, tapi terkait dengan harga, karena apa, harga ini adalah salah satu penentu daripada tingkat
keuntungan. Ya, artinya apa? Bagaimana uang kita bisa kembali, dana investasi bisa kembali karena dipengaruhi betul-betul dari harga komoditas hortikultura. Nah, sementara ini cabai juga mengalami fluktuatif. Ya, kemudian apalagi terong kemarin juga nggak laku. Jadi ini sudah dari bulan Juli hingga saat ini dana terong itu belum terkumpul. Nggak apa-apa, itulah petani, kehidupan petani. Tapi ada suatu ketika terjadi kenaikan harga, itulah harga yang bisa dinikmati oleh seorang petani. Nah, kendala utama kemarin adalah musim kemarau panjang, aliran sungai tidak mengalir. Ya, kemarin pada awal penanaman mau nggak mau kita harus punya sumber sendiri, artinya sumber air. Ya, awalnya kita memang kemarin sangat kesulitan air. Musim tanam pertama bahkan kita nanam jagung pun gagal karena tidak ada air, kita tidak punya sumber air, juga tidak punya pompa, akhirnya tanamannya pada awal pertanaman gagal semua. Yaitu orang tua mendidik kita jangan pernah meninggalkan dunia pertanian, karena selama manusia ini dia sumber kehidupannya adalah berasal dari hasil tanaman, artinya apa? Bahwa menjadi suatu peluang yang luar biasa, bahkan peluang nomor 1 sebetulnya kita bisa menciptakan produk pangan. Namun sekarang harus kita arahkan pangan yang bagaimana, makanya kita mengatakan pangan yang sehat. Ya, saya harap kepada teman-teman dimanapun, jadi kalau usaha kita harus fokus dan yakin, kuncinya ada ya, fokus dan yakin. Tidak perlu melihat orang lain, tapi bagaimana kita mensikapi usaha kita sendiri. Kuncinya adalah suksesnya ya kita nikmati, ya pertanian itu kita nikmati. Ya, apapun yang terjadi kita nikmati, ikhlas. Ya, kuncinya harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas kita pasti akan menggerutu dan lain sebagainya. Kalau orang sudah mengeluh, sumber rezeki akan tertutup. Jadi intinya adalah kita nikmati, kita ikhlas. Ya, walaupun kadang-kadang kita juga emosi, tapi nggak masalah, itu manusiawi sekali. Intinya kita tetap ikhlas saja. Insya Allah Tuhan akan menentukan sesuatu yang luar biasa. Generasi muda kita arahkan bagaimana dia hobi mencintai dunia pertanian. Dari awal sudah dididik tadi seperti orang tua saya, sejak kecil di gendongan, kita dibawa ke lahan, kemudian dikenalkan dengan dunia pertanian, bermain dan lain sebagainya. Itulah awal yang bagus dan luar biasa. Nah, itu ke depan harapan saya orang tua saat ini seperti itu, mengenalkan bagaimana pertanian. Depannya mulai dunia TK, kemudian SD dan lain sebagainya. Kita kenalkan bangsa Indonesia kan bangsa agraris lah, itulah sebetulnya sebagai yang menjadi budaya bangsa Indonesia ini sebetulnya hanya budaya pertanian. Kita bisa melihat di sini, jangan sampai ini justru dikembangkan oleh negara lain. Dan budaya pertanian itu menjadi dan melekat erat di terutama bangsa Indonesia, terutama bangsa Jawa ini atau suku Jawa ini, ya sangat kental dengan dunia pertanian. Harapan kami para generasi muda jangan menyerah, jangan putus asa bahwa pertanian itu menjadi sumber rezeki kita. Insya Allah rezeki kita itu betul halal kalau kita bekerja di bidang pertanian. Dari saya. Baik, kepada para generasi muda, terutama mungkin anak-anak saya yang di SMK Pertanian, mungkin para mahasiswa saya yang ada di Fakultas Pertanian, mungkin masyarakat umum yang menjadi mitra saya sebagai KTNA, atau mungkin masyarakat umum yang sebagai kelompok tani. Ya, di sini kami membuka suatu laboratorium lapang terpadu. Ya, di dalamnya ada berbagai macam aktivitas baik dunia pertanian maupun peternakan. Di sini nanti sebagai pusat edukasi bagaimana kita menjadi petani marginal yang sukses. Artinya dengan kepemilikan lahan yang terbatas, kita bisa hidup mandiri, bisa mencukupi kebutuhan sehari dari hasil kebunnya sendiri. Dengan harapan apa? Bahwa kesejahteraan adalah bisa kita ciptakan karena diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Laboratorium lapang terpadu beralamat di Desa Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kabupaten Kediri, Kota Kediri. Ya. Mungkin bisa Google Map. Di situ ketik aja laboratorium lapang terpadu, insya Allah akan muncul. Sekarang sudah kita daftarkan. Monggo 24 jam bisa kontak di kami 08 564647486 dengan saya Samudi. Terima kasih.